Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Raditya Sidki, dan Alfikri Raju, yang berjudul Analisis Kinerja Produksi dan Continuous Improvement. Dalam dunia manufaktur yang kompetitif saat ini, mengoptimalkan kinerja produksi menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Analisis kinerja produksi yang komprehensif diikuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan mencapai target produksi yang lebih tinggi. Pentingnya analisis kinerja produksi. 1. Identifikasi masalah. Analisis kinerja produksi memungkinkan perusahaan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan seperti bottleneck, pemborosan, dan inefisiensi proses. 2. Peningkatan efisiensi. Dengan menganalisis data produksi secara mendalam, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memangkas biaya, dan meningkatkan produktivitas. 3. Pengambilan keputusan yang tepat. Analisis yang akurat memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak positif pada kinerja produksi. Indikator kinerja produksi utama. Produktivitas. Ukuran seberapa efektif organisasi menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Contohnya adalah output per jam kerja, output per jam mesin, dan output per pekerja. Kualitas. Mengukur tingkat kesesuaian produk dengan standar yang ditetapkan. Indikator kunci termasuk tingkat cacat, tingkat pengambilan, dan kepuasan pelanggan. Waktu proses. Mengukur efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Contohnya adalah waktu siklus, waktu tunggu, dan waktu pengiriman. Metodologi analisis kinerja produksi. 1. Pengumpulan data. Mengumpulkan data-data produksi yang relevan seperti volume produksi, tingkat kecacatan, waktu siklus, dan lain-lain. 2. Analisis data. Mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area yang memerlukan perbaikan. 3. Identifikasi masalah. Menggunakan hasil analisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat kinerja produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raju. Baik, identifikasi masalah dan akar penyebab. Analisis sebab akibat. Menggunakan alat seperti diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah-masalah yang diidentifikasi. Analisis Simawise. Menggali lebih dalam dengan terus bertanya mengapa, sehingga menemukan akar penyebab yang mendasar. Analisis brainstorming. Melibatkan tim terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menghasilkan solusi potensial. Analisis data historis. Mengeksplorasi data produksi historis untuk mencari pola yang dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab. Pengembangan rencana perbaikan. 1. Penentuan tujuan. Menetapkan tujuan perbaikan yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan masalah yang teridentifikasi. 2. Identifikasi solusi. Menggunakan berbagai pendekatan seperti brainstorming, benchmarking, dan analisis biaya manfaat untuk merumuskan solusi yang potensial. 3. Penyusunan rencana.
Merancang rencana tindakan yang rinci mencakup langkah-langkah implementasi, sumber daya yang dibutuhkan, serta target waktu. Implementasi rencana perbaikan. 1. Komunikasi dan sosialisasi. Menginformasikan rencana perbaikan kepada seluruh pihak terkait dan memastikan pemahaman yang baik. 2. Alokasi sumber daya. Menyiapkan sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan dukungan manajemen. 3. Pelaksanaan perbaikan. Melaksanakan rencana perbaikan secara struktur dan terpantau, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Raditya Siki. Baik, pemantauan dan evaluasi hasil. Ukur kinerja, memantau dan mengukur indikator kinerja yang relevan untuk mengevaluasi dampak perbaikan. Evaluasi hasil, menganalisis data hasil perbaikan untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Lakukan penyesuaian, membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi yang memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Menjaga keberlanjutan perbaikan. 1. Standarisasi proses. Memastikan proses dan prosedur yang telah diperbaiki menjadi standar operasi yang baku. 2. Pelatihan dan pendampingan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada tim yang memelihara dan memperbarui perbaikan yang telah dilakukan. 3. Reward dan pengakuan. Memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap upaya perbaikan yang dilakukan untuk memotivasi tim. Baiklah, kami akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi ini. Istilah continuous improvement sangat erat dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan Lean. Dalam konteks Lean, continuous improvement merupakan upaya untuk meningkatkan setiap proses di perusahaan dengan berfokus pada peningkatan aktivitas yang menghasilkan nilai terbesar bagi pelanggan, sambil menghilangkan sebanyak mungkin aktivitas pemborosan. Walaupun dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan budaya continuous improvement ini. Hal tersebut kebanyakan karena beberapa pihak masih belum tahu bagaimana dan dari mana memulai penerapan continuous improvement. Untuk mengawali continuous improvement, kita bisa mulai membiasakan melakukan perubahan atau perbaikan dari hal yang sederhana. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan perbaikan dengan skala besar. Jika perubahan kecil ini berhasil, secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme karyawan lain untuk melakukan improvement pada skala yang lebih besar. Selanjutnya adalah memfokuskan program untuk merealisasikan ide-ide perubahan yang tidak membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Hal tersebut dikarenakan dapat mempercepat proses ideasi dan persetujuan program itu sendiri. Di sisi lain, dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan awareness karyawan terkait pemborosan di tempat kerja, karena masih banyak karyawan yang belum memahami konsep efektivitas kerja dari Lean, sehingga dapat menghambat proses ideasi program continuous improvement. Kemudian melakukan evaluasi secara berkala juga harus terus dilakukan, karena sebuah program continuous improvement yang efektif membutuhkan pengukuran dan umpan balik secara berkala juga. Yang perlu digarisbawahi, untuk menerapkan budaya ini kita harus banyak melibatkan peran manusia di dalamnya. Butuh proses, edukasi, dan meningkatkan awareness orang-orang di dalam perusahaan mengenai sistem kerja dan manfaat yang bisa mereka peroleh dengan diterapkan budaya ini. Dan yang lebih penting, konsistensi sangat dibutuhkan untuk hasil yang lebih optimal hingga dapat terwujudnya budaya continuous improvement di dalam perusahaan. Istilah Baiklah, kesimpulan dan rekomendasi. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, analisis kinerja produksi dan continuous improvement menjadi kunci untuk mencapai keunggulan operasional. Dengan mengikuti metodologi yang terstruktur,
Perusahaan dapat secara sistematis mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebabnya, dan mengembangkan serta menerapkan solusi yang efektif. Implementasi yang konsisten dapat pemeliharaan hasil perbaikan secara berkelanjutan. Akan memastikan peningkatan kinerja produksi yang berkelanjutan pula. Baiklah, begitulah hasil diskusi kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.